semua, perkenalkan nama saya Jasmine. Di sini saya sedang berada di Museum Konferensi Asia Afrika yang berada di Jalan Asia Afrika bersama rekan-rekan saya. Oke teman-teman, mari ikutin keseruan kita. Di jantung kota Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga dunia. Museum Konferensi Asia Afrika atau yang lebih dikenal sebagai Museum Asia Afrika menjadi saksi bisu lahirnya solidaritas negara-negara Asia dan Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, serta kesetaraan di tengah ketegangan politik dunia pada pertengahan abad ke-20. Museum ini menempati Gedung Merdeka, sebuah bangunan bergaya Art Deco yang dahulu menjadi lokasi berlangsungnya Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi tersebut mempertemukan para pemimpin dari dua benua yang sebagian besar baru saja merdeka atau masih berada dalam bayang-bayang kolonialisme. Nah teman-teman, di sini ada Dasar Sila Bandung. Ini itu adalah 10 prinsip dasar hasil Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Nah, Dasar Sila ini tuh bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama dunia, serta penghormatan kedaulatan dan HAM. Prinsip ini menjadi landasan gerakan negara-negara Asia Afrika melawan kolonialisme dan mempromosikan solidaritas antar bangsa. Nah, jadi di sini itu ada 10 poin Dasar Sila Bandung. Yang pertama adalah menghormati hak-hak dasar manusia. Terus yang kedua ada menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Lalu yang ketiga, mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri. Lalu yang keenam, tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Lalu yang terakhir, menghormati hukum dan kewajiban internasional. Nah itu dia Dasar Sila Bandung. Terima kasih. Awalnya, Gedung Merdeka dibangun pada tahun 1926 dengan nama Sociëteit Korkondia yang berfungsi sebagai tempat pertemuan kaum elit Belanda. Namun, sejarah bangunan ini berubah drastis ketika pada April 1955 Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika, termasuk tokoh-tokoh besar dunia seperti Presiden Soekarno, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasir dari Mesir, dan Zhou Enlai dari Tiongkok. Dari pertemuan tersebut, lahirlah Dasar Sila Bandung, sebuah prinsip yang menekankan hidup berdampingan secara damai, menghormati kedaulatan negara lain, dan menolak segala bentuk penjajahan. Untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut, pemerintah Indonesia kemudian meresmikan Museum Konferensi Asia Afrika pada tahun 1980. Sejak saat itu, museum ini berfungsi sebagai pusat dokumentasi, edukasi, dan refleksi sejarah hubungan internasional. Halo teman-teman semua, di sini ada beberapa foto mengenai arsip dan dokumen-dokumen yang ada di Konferensi Asia Afrika. Kalau kalian bisa lihat, nah di sini tuh ada dokumen asli mengenai peristiwa yang terjadi di sana. Dari laporan sampai ke berita-berita yang ada di Konferensi Asia Afrika. Terus juga di sebelah sini ada cuplikan pidato asli saat Soekarno sedang berpidato.
Memasuki museum, pengunjung akan disambut dengan berbagai koleksi autentik yang menggambarkan suasana konferensi Asia Afrika tahun 1955. Di antaranya adalah foto-foto dokumentasi, rekaman pidato, naskah asli Dasar-Sila Bandung, hingga barang-barang pribadi para delegasi. Museum ini memiliki beberapa ruang tematik. Salah satunya adalah ruang sejarah kolonialisme yang menjelaskan latar belakang mengapa negara-negara Asia dan Afrika merasa perlu bersatu. Ruangan lain menampilkan profil negara peserta konferensi, lengkap dengan kondisi sosial dan politik masing-masing negara pada masa itu. Selain itu, terdapat ruang audiovisual yang menayangkan cuplikan video pidato Presiden Soekarno pada pembukaan konferensi. Pidato tersebut menekankan pentingnya persatuan negara-negara berkembang untuk melawan ketidakadilan global. Jadi teman-teman semua bisa dilihat di sini ada beberapa dampak konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung ini. Kita lihat di sini ada prinsip Dasar-Sila Bandung. Nah, Dasar-Sila Bandung ini telah bergaung jauh ke Asia, keluar wilayah Asia Afrika. Dan itu terdapat beberapa poin-poin seperti Spirit of Bandung, terus juga ada The 10 Principle of Bandung. Ini juga termasuk ke dalam The Soul of Bandung. Yang kedua, kita bisa lihat di sini adalah beberapa kondisi setelah 10 tahun setelah kejadian KA. Di sini ada beberapa negara yang merdeka dalam 10 tahun setelah KA seperti Sudan, Tunisia, Maroko, Ghana, Malaysia, dan lain-lain. Lalu juga kita kesini kita bisa lihat bahwa di sini setelah konferensi Bandung ini terjadi tumbuh semangat solidaritas Asia Afrika. Beberapa seminar dan konferensi antar berbagai organisasi dari negara tersebut diselenggarakan. Contoh-contohnya itu seperti konferensi mahasiswa Asia Afrika, terus juga konferensi pendahuluan pengarang Asia, dan juga konferensi setiakawan rakyat Asia Afrika. Lalu seperti yang kita tahu bahwa setelah peristiwa KA ada beberapa gerakan yang terjadi. Salah satunya yaitu gerakan non-blok atau disebut dengan non-aligned movement. Nah, jadi perkembangan semangat dan cita-cita konferensi Asia Afrika ini, gerakan non-blok. Non-blok ini lahir 6 tahun setelah konferensi ini. Terus juga gerakan ini tidak hanya meliputi negara yang ada di Asia, Afrika saja, namun juga ada beberapa negara Amerika Latin dan juga beberapa negara Eropa. Lalu kita juga bisa lihat bahwa di sini tuh banyak semangat solidaritas Asia Afrika. Di sini kita lihat para negarawan ini berkumpul. Lalu juga ke sini kita bisa lihat bahwa terjadinya konferensi Islam Asia Afrika Asia. Di sini tuh terjadinya pada 6 Maret 1965. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa masih ada imperialisme, terus juga banyak perjuangan bangsa-bangsa yang telah gugur ada di sini, dan ada juga konflik yang terjadi sampai terjadinya pertikaian. Lalu di sini kita bisa lihat beberapa quotes dari Ali Sasto Mijojo pada tahun 1955 ya di sini. Nah, kita lihat juga di sini peringatan 25 tahun di sini. Terlihat bahwa ada Menteri Luar Negeri RI Prof. Dr. Mokhtar Sumajaya menyampaikan gagasannya untuk mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika. Di sini dijelaskan. Lalu juga di sini bisa lihat foto-foto ada Pak Soeharto dan juga istrinya. Nah, pelaksanaan peringatan 25 tahun konferensi Asia Afrika ini bersamaan juga waktunya dengan diselenggarakan Komite Ahli Hukum Asia Afrika. Di sini kita bisa lihat Pak Soeharto juga melakukan perjanjian dengan para delegasi dari luar negeri. Lalu juga ada ulasan-ulasan pers nasional dan internasional pada tahun 1980. Dan di sini juga ada tuntutan dari anak-anak dunia, Global Children Wish.
Museum Asia Afrika bukan sekadar tempat menyimpan benda-benda lama. Lebih dari itu, museum ini mempresentasikan semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi kekuatan besar dunia. Konferensi Asia Afrika menjadi tonggak awal lahirnya gerakan non-blok yang kemudian berperan penting dalam dinamika politik internasional selama Perang Dingin. Nilai-nilai yang diusung dalam Dasar-Sila Bandung masih relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi konflik global, ketimpangan ekonomi, dan isu kemanusiaan. Museum ini mengingat dunia bahwa dialog dan kerjasama internasional adalah kunci untuk menciptakan perdamaian. Museum ini sebagai sarana edukasi hingga kini, Museum Asia Afrika menjadi salah satu tujuan utama wisata edukasi di Bandung. Pelajar, mahasiswa, hingga wisatawan mancanegara rutin mengunjungi museum ini untuk mempelajari sejarah diplomasi Indonesia dan dunia. Pihak pengelola museum juga aktif mengadakan kegiatan edukatif seperti diskusi sejarah, pemutaran film dokumenter, pameran temporer, serta kunjungan terpandu. Melalui kegiatan tersebut, generasi muda diajak untuk memahami peran Indonesia di kancah internasional sejak awal kemerdekaan. Dengan konsep penyajian yang informatif dan visual yang menarik, museum ini mampu menjembatani sejarah masa lalu dengan tantangan masa kini. Teman-teman, ini adalah alat-alat olah ketik dan ini ada kamera zaman dulu yang digunakan untuk konferensi tahun 1955 sebelum adanya teknologi yang lebih modern. Nah, kalian bisa lihat di sini ada alat mesin ketik. Nah, di sini udah sepertinya mesin ketiknya udah lebih modern ya. Nah, ini kamera yang digunakan oleh reporter untuk merekam jurnalis mendokumentasikan konferensi pada tahun 1955. Nah, ada ini juga kamera film. Kamera ini dilengkapi 3 lensa lebar standar dan telefoto yang membantu juru kamera mengambil gambar delegasi dari dekat dan jauh. Segitu teman-teman. Oke teman-teman semua, di sini kita akan masuk ke ruangan yang menceritakan tentang sejarah Gedung Merdeka hari ini. Nah, jadi pada tahun 1895 bernama Societet Concordia. Nah, teman-teman, Societet Concordia itu digunakan untuk para bangsa Eropa berdomisili di Bandung untuk melakukan pertemuan. Di sini berlanjut ke tahun 1921, berlanjut ke tahun 1925, dan di sini
pada tahun sekitar 1930-an, 1949-an, dan akhirnya pada tahun 1955 berganti nama menjadi Gedung Merdeka yang kita kenal sekarang. Seiring perkembangan zaman, Museum Asia Afrika terus melakukan pembaruan dalam sistem informasi dan penyajian koleksi. Digitalisasi arsip menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga dokumen bersejarah agar tetap lestari dan mudah diakses. Pemerintah daerah dan pusat juga terus mendorong pelestarian kawasan Jalan Asia Afrika sebagai kawasan cagar budaya. Penataan lingkungan sekitar museum dilakukan agar tetap mempertahankan nilai historis, sekaligus nyaman bagi pengunjung. Sebagai penutup, Museum Asia Afrika bukan hanya milik Bandung atau Indonesia, melainkan milik dunia. Museum ini menjadi simbol keberanian negara-negara Asia dan Afrika untuk bersuara dan menentukan nasibnya sendiri di tengah tekanan global. Melalui koleksi dan kisah yang tersimpan di dalamnya, Museum Asia Afrika mengajarkan bahwa persatuan, dialog, dan saling menghormati adalah fondasi utama dalam membangun perdamaian dunia. Dari Bandung, pesan itu terus bergema hingga hari ini.